Ya, baik. Terima kasih Ibu Pravini Liu. Seperti biasa, kami akan menyampaikan market level dulu untuk pagi ini, lalu diiringi dengan berita dari emiten dan juga untuk tanya jawab bagi saham-saham yang Bapak Ibu ingin tanyakan dapat dimasukkan di kolom yang sudah tersedia. Ya, untuk pertama akan bersama dipandu dengan rekan saya Pak Jasa Adi Mulya. Terima kasih. Baik, selamat pagi. IHSG hari ini kami perkirakan akan bergerak melemah atau bearish di support level 5379, sementara resistance level berada pada level 5425. Menurut kami IHSG akan kembali ke bawah level psikologis 5400 untuk hari ini. Market driver hari ini kami melihat bahwa investor bersikap hati-hati ya, karena memang fokus investor menurut kami minggu ini akan bergeser dari politik. Pada minggu sebelumnya, minggu ini akan bergeser pada fundamental ekonomi, dan juga seiring dengan banyaknya peristiwa atau data-data ekonomi yang akan dirilis minggu ini. Untuk hari ini ada pertemuan Bank Sentral Australia, di mana Bank Sentral Australia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di tingkat yang sangat rendah, yaitu 1,5%. Namun yang menjadi perhatian investor adalah pernyataan resmi RBI, di mana investor akan mencari clue atau sinyal apakah RBI dalam waktu-waktu ke depan akan bersiap untuk memperketat kebijakan moneter. Selain itu juga hari Kamis nanti Bank Sentral Eropa juga akan diperkirakan akan terus melanjutkan program quantitative easing hingga akhir tahun ini. Meskipun inflasi di zona euro pada bulan Februari sudah mencapai 2% atau sesuai dengan target Bank Sentral Eropa. Selain dua peristiwa itu juga masih ada beberapa peristiwa atau data ekonomi penting lainnya, diantaranya hari ini ada rilis data factory orders di Jerman, terus juga besok ada rilis data balance of payment Jepang dan juga GDP Jepang, dan juga dari Tiongkok ada rilis neraca perdagangan. Sementara data industrial output untuk Jerman juga akan dirilis besok. Sementara industrial output untuk Prancis dan Inggris akan dirilis pada hari Jumat. Pada hari Jumat juga akan dirilis data-data pasar ketenaga kerjaan Amerika Serikat, yaitu tingkat pengangguran juga non-farm payrolls. Dari domestik pun minggu ini cukup padat ya. Hari ini ada rilis data cadangan devisa Indonesia. Kemudian besok BI akan merilis data indeks kepercayaan konsumen, dan pada hari Kamis akan dirilis data indeks penjualan retail. Jadi memang minggu ini cukup sibuk dari sisi makroekonomi, sehingga kami perkirakan memang pergerakan pasar akan sangat tergantung dari data-data ekonomi yang keluar pada minggu ini. Untuk berita emiten hari ini, AKR Corporindo Akra mencatatkan sales sebesar 15,21 triliun
menurun 23% year on year dikarenakan menurunnya harga minyak. Walaupun ada penurunan sales yang signifikan, laba bersih hanya turun sedikit 1,1% year on year menjadi 1,04 triliun di 2016 dikarenakan keuntungan selisih kurs tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya yang rugi kurs. Tahun ini Akra mengalokasikan belanja modal sebesar 300 miliar dan juga menargetkan pertumbuhan sales sebesar 15% sampai 20%. WSBP, Waskita Karya Beton, siap membangun dua pabrik di kuartal 2 2017 di Kalimantan dan Sumatera Utara. Dananya yang akan digunakan dari kas internal yang didapat dari IPO sebelumnya di September 2016. BKSW, Bank QNB Indonesia, akan mengumpulkan dana melewati mekanisme ratio pada April 2017 ini dengan nominal 250 per saham dan par value-nya juga sama 250 juga. Total saham baru yang akan diterbitkan 8,23 miliar saham dengan target dana sekitar 2,06 triliun. HMSP Sampurna mencatatkan laba bersih sebesar 23,76 triliun di 2016 ini. Ini meningkat 23% dibanding tahun lalu. Salesnya pendapatannya meningkat 7% menjadi 95,47 triliun. Berikut berita hari ini. Ya, demikian stock news yang disampaikan oleh rekan saya Tosca. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kami akan membahas untuk IHSG secara teknikal terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan menanyakan sahamnya bisa memasukkan yang ada di kolom yang tersedia. Demikian. Ya, untuk IHSG memang tampaknya sedikit berkonsolidasi pada 2 pekan terakhir setelah setiap ada kenaikan melewati level 5.400 tampaknya kenaikan mulai tertahan, jadi tampaknya masih akan cenderung tertahan di rentang 5370 hingga ke 5415. Jadi ini adalah rentang IHSG dalam jangka pendek, masih menantikan kabar The Fed untuk pergerakan selanjutnya, jadi masih cenderung wait and see untuk IHSG. Ya, kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Emmanuel untuk saham Harum, BRI, dan Sril. Kenapa untuk Sril kok naiknya tinggi sekali? Baik, kita ke saham Harum Energi terlebih dahulu. Ya, untuk Harum Energi ada pola pembalikan arah Pak. Jadi ini sudah mulai konfirmasi ada uptrend dalam jangka pendek. Mudah-mudahan dia bisa menembus untuk level resisten di level 2400. Ini adalah level psikologis terdekatnya. Dengan target price kembali ke level tertinggi sebelumnya, yakni di level 2700 di tanggal 11 November 2016 lalu. Jadi ini target bisa ke sana, ditambah juga harga komoditi kembali terdongkrak naik. Kalau kita dari indikator MACD tampaknya tenaga untuk uptrend dari Harum ini masih cukup besar, walaupun kita lihat slope-nya sedikit tidak terlalu besar, namun ini mengindikasikan cukup sustainable kenaikannya, jadi bisa berlangsung dalam pekan ini, harapannya seperti itu Pak. Lalu untuk saham BBRI,
Untuk Bank Rakyat Indonesia masih dalam pola ascending triangle dan kemarin menguat juga, namun belum berhasil menembus level 12.000. Ini masih menantikan level 12.000 Pak, jadi masih wait and see. Jika 12.000 ini di break dengan volume tebal dan berlangsung paling tidak 2 hari setelah breakout 12.000 dia bertahan di atas level 12.000, maka bisa diikuti dengan target atas di level 12.750, karena di sini kita ada gap yang cukup lebar antara 12.400 hingga ke level 12.650. Namun kuncinya adalah dia harus mampu break dan sustain di atas level 12.000 untuk BRI. Jadi masih tetap potensi di saham BBRI. Lalu untuk Sritex, tampaknya untuk dari sisi berita memang belum ada Pak, belum ada kabar apa, tapi ini tampaknya memang sedang digerakkan saja. Untuk derajat kenaikannya memang tinggi sekali, jadi harus, ini sudah bertemu puncak sebelumnya ya Pak, jadi dan kenaikan sudah cukup tinggi, jadi bisa sell on saja Pak untuk take profit di saham Sril, karena penurunan yang berlangsung sepanjang setahun lebih ini langsung ditebus dalam jangka waktu 2 minggu saja, jadi sudah terlalu tinggi kenaikannya. Mungkin bisa untuk membatasi risiko dan mengamankan profit yang sudah ada Pak. Jadi karena memang untuk berita belum ada yang spesial dari saham Sril. Lalu untuk Ibu Maulidah Ida untuk saham BJTM dan BMTR kenapa tidak naik-naik? Untuk saham Bank Jawa Timur BJTM memang pasca rilis laporan keuangan 2016 tidak ada sentimen positif yang signifikan dari saham ini, karena memang meskipun labanya naik tapi parameter lainnya itu menunjukkan pelemahan di BJTM. Nanti mungkin menantikan katalis dari laporan keuangan Q1 apakah kondisinya mulai membaik dengan laba yang masih meningkat atau justru sebaliknya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi memang karena belum ada katalis dari saham BJTM ini. Untuk teknikal sendiri ini masih berkutat di rentang 550 hingga ke 575 Bu. Jadi mungkin bisa dalam jangka pendek ditradingkan saja di rentang tersebut, dan kalau seandainya sekarang ini tidak mampu menembus level 575 dan bahkan kembali ke bawah level 555 bahkan menjebol 550, maka sebaiknya di-sell saja, karena kita ada melihat support cukup kuat di area 480 yang mana merupakan support sejak tanggal akhir bulan November lalu Bu. Lalu untuk BMTR ini secara teknikal masih dalam posisi bearish dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini kalau kita perbesar kemarin sebenarnya sejak akhir bulan November hingga medio bulan Februari ini dalam posisi sideways di area support 595, namun kemudian diterpa isu non fundamental ya, ini terkait dengan pemilik dengan Antasari Ashar. Nah, maka itu sedikit banyak berpengaruh kepada pergerakan saham MNC Group dan tak lepas juga dari saham BMTR ini. Namun jika kabar itu sudah mulai mereda, maka harapannya saham ini bisa kembali rebound dan kembali bertengger ke level Rp600 Bu. Demikian Ibu Ida. Lalu Ibu Effendi untuk saham Adikarya, Doit, dan Gajah Tunggal. Baik. Untuk Adikarya kemarin breakout dari uptrend channel kami dan sudah menembus juga MA 200 harinya. Ini penguatan yang cukup signifikan dari saham Adikarya. Namun kalau kita lihat kebiasaan atau habit dari saham Adikarya pasca kenaikan yang drastis, maka hari keduanya biasanya akan ada koreksi, dan sehingga untuk kejadian seperti itu kami sarankan untuk sell on saja di hari ini, kemungkinan di level 2400 untuk kemudian tunggu sampai mulai mereda tekanan jualnya dan ada area support di kisaran 2225 hingga ke 2250 untuk bisa kembali akumulasi di saham Adikarya. Namun kenaikan kemarin ini semakin mengkonfirmasi bahwa saham Adikarya sudah dalam posisi uptrend, jadi sudah on track, dapat ditradingkan dan harapan tidak membentuk new low di saham Adikarya. Lalu beralih ke saham Doit.
Untuk DOIT kemarin juga terkoreksi, namun ini masih koreksi wajar. Ada area support di level 725. Seandainya sampai ke level ini bisa dicoba untuk entry level kembali di saham DOIT, karena kalau kita lihat sampai sekarang kekuatan kenaikan tampaknya masih cukup kuat di saham DOIT. Kita lihat dalam 2 hingga 3 hari ini apakah MACD masih menunjukkan kekuatan kenaikan yang masih kuat atau sudah mulai melemah kenaikannya. Jadi masih bisa di hold dulu untuk saham DOIT dengan target terdekat di level 790 hingga ke 800 rupiah. Lalu saham Gajah Tunggal. Untuk Gajah Tunggal ini sudah dalam fase sideways dan sedang berusaha untuk bertahan di atas area support 1150-nya setelah kemarin sempat juga menembus support di 1132, namun akhirnya ditutup di level 1160 kurang lebih. 1190 setelah open di level 1160. Jadi masih dalam ada di area 1150 hingga 1300. Bisa coba buy on weakness di kisaran 1130 hingga 1150, Ibu. Lalu beralih ke Ibu Pramesti Dwi untuk saham BBTN, Agro dan Aisyah. Baik. Untuk Bank Tabungan Negara ini dalam fase konsolidasi Ibu dan tampaknya bisa bertahan di atas level MA 20 harinya yang kita gambarkan di garis merah ini di area 2060. Prediksi kami bisa coba untuk spek buy di buy on weakness di rentang 2050 hingga ke 2060 jika saham ini masih mampu bertahan di level tersebut. Namun jika dia menembus MA 20 maka wait and see terlebih dahulu karena support berikutnya cukup jauh, yakni di area 1960 yang mana merupakan sekaligus penutup gap di rentang 1965 hingga ke 1980-an. Lalu untuk Bank Agro, BRI Agro kemarin tampaknya kembali diguncang sampai turun cukup dalam di harga 925 setelah sempat sebelum menembus ke level 875 kurang lebihnya. Nah, kalau kita lihat di sini tampak muncul sinyal jual di saham agro dari sisi MACD. Jadi karena kekuatan kenaikan sudah menghilang dan tampaknya akan memasuki fase bearish dalam jangka pendeknya dengan support area di 800. Jadi mungkin bisa sell on strength hari ini untuk saham agro dan menantikan untuk sinyal beli kembali di saham agro. Kalau kita lihat pasca kenaikan dia akan mengalami konsolidasi cukup panjang, bisa sampai 2 bulan berlangsungnya. Jadi mungkin masih akan bersabar dulu di saham agro. Lalu saham Aisyah. Untuk Aisyah sendiri masih dalam fase sideways setelah 3 hari lalu berhasil breakout level 2100 dan tampaknya ke depan masih akan cenderung menguji level support 2100 namun jika dalam hari ini mampu bertahan di level 2100 dan bahkan memantul kembali, kita akan menantikan level 2300 sebagai resistance berikutnya di saham Aisyah. Demikian Ibu Pramesti. Lalu Pak Markus untuk saham KF, INAF dan BJBR. Baik Pak Markus. Untuk Kimia Farma kemarin 4 hari lalu kembali rebound dan menembus dari downtrend channel jangka pendek kami yang digambarkan dan tampaknya masih akan cenderung konsolidasi dengan rentang support 1985 hingga ke 2150. Jadi selama dia tidak menembus support 1995 hingga 1990 maka ini masih bagus untuk saham KF untuk di hold dan bisa kembali terbaik jika seandainya mengalami penguatan dalam 1 hari. Jadi untuk saham KF ini bisa terjadi penguatan yang cukup drastis dalam 1 hingga 2 hari, namun temponya tidak lama, berlangsung paling maksimum 2 hari, jadi bisa segera take profit di saham KF. Jadi ini tetap saham-saham spekulatif, kami tidak menyarankan untuk hold di saham KF. Sama seperti saham INAF, waktu diangkat lalu sebelumnya pola pergerakannya hampir sama dan ini INAF kita lihat ada sedang menguji resisten di level Rp3.000. Kalau kita lihat dari indikator stokastik, tampaknya kekuatan kenaikan sudah akan mulai terbatas dan juga untuk MACD-nya masih ada
tren penguatan, namun kalau kita kombinasikan dengan stokastik tampaknya tidak terlalu kuat. Jadi untuk enough kami sarankan bisa coba sell on strength di saham enough dengan resisten di level 3150. Demikian di saham enough. Berikutnya saham BJBR. Untuk BJBR, nah ini juga dalam fase sideways, sempit sekali kisarannya di rentang 2.250 hingga ke 2.350, jadi Rp100 saja. Kalau kita lihat dari gerakan stokastik maupun MACD ini ada tren penguatan, jadi sebenarnya juga ada peluang bagi saham BJBR ini untuk kembali naik, namun perhatikan ini masih indifference jadi trennya, bisa menguat atau justru bisa patah ke bawah. Perhatikan jika ada penguatan atau pelemahan signifikan dengan volume tebal, maka itu kecenderungannya untuk ke depan. Jadi jika ada penguatan, maka kecenderungannya bisa balik lagi menjadi uptrend. Namun justru jika patah ke bawah, maka masih bisa melanjutkan pelemahan sampai ke support level 1860-an. Demikian Pak Markus. Lalu Bapak Roy Barus untuk Adikarya, Telkom, dan BJTM. Adikarya dan BJTM sudah kita bahas tadi, akan sedikit direview. Ya, ini bisa sell on Pak untuk Adikarya, namun bisa kembali coba buy on weakness di rentang support 2200 hingga 2250. Lalu untuk saham Indofood-nya, untuk Indofood kita lihat di sini dalam tren menengah jangka pendek tampaknya ini ada posisi uptrend walaupun slope-nya tidak terlalu besar kenaikannya. Jadi ini masih bisa di hold untuk saham Indofood. Dan sekarang sudah mulai mendekati area supportnya yang mana merupakan lower down uptrend channelnya di kisaran Rp8.000. Ini bisa coba buy on weakness. Ditambah lagi juga indikator stokastik meskipun belum memasuki area oversold, namun tampaknya sudah mulai melandai dan akan tampak ada potensi untuk technical rebound di saham Indofood di area kisaran Rp8.000. Jadi coba bisa buy on weakness bertahap di saham Indofood. Lalu untuk saham Telkom, nah kemarin rilis laporan keuangan hasilnya bagus Pak, jadi labanya naik 24% yang seperti sudah diduga sebelumnya, dan untuk harganya sendiri kemarin breakout dari pola descending triangle, jadi harapannya ini bisa mengulangi pola yang terjadi di saham Jasa Marga lalu. Kita lihat Jasa Marga. Untuk saham Jasa Marga, pasca pengumuman laporan keuangan full year, dia mengalami penguatan cukup signifikan sepanjang beberapa pekan, dan ini harapannya bisa diikuti oleh saham Telkom, mengingat Telkom juga saham blue chip dengan target ada di harga Rp4.000 jika level 39-nya mampu bertahan dalam 1 hingga 2 hari ini. Jadi kita setelah pasca 4.000, kita melihat jika dia masih breakout ke atas, maka arah berikutnya di kisaran 4125 untuk menutup gap yang ada di rentang Rp4.050 hingga ke Rp4.100. Lalu untuk saham BJTM tadi juga sudah kita bahas Pak. Untuk BJTM masih cenderung sideways karena minim sentimen dari saham ini. Untuk rentangnya sendiri bisa di rentang 545 hingga ke 570 untuk trading. Namun waspadai jika support 540-nya ini kembali dijebol ke bawah, maka kita menantikan level 578 sebagai 478 sebagai support berikutnya. Demikian Pak Roy. Lalu Bapak Edi Pratama untuk saham KBLI, PKR, dan Gajah Tunggal. Untuk KBLI, kekuatan kenaikannya sedikit sudah mulai melandai, jadi mungkin bisa dalam jangka pendek bisa sell on strength di saham KBLI dan menantikan area support di kisaran 360 hingga ke 350 untuk kembali akumulasi. Karena dari sisi fundamental ini valuasi masih cukup murah di saham KBLI, namun kenaikannya akan ada konsolidasi dalam beberapa waktu ke depan Pak.
Lalu untuk LPKR, untuk Lippo Karawaci juga sedang dalam fase konsolidasi dengan rentang support di level 705 dan resisten di level 780. Jadi sementara bisa diperdagangkan di rentang tersebut sembari nanti dia kembali berada di range di uptrendnya. Karena kemarin sebenarnya ada potensi untuk menguat. Kita lihat di sini tanggal 22 Februari namun didera oleh laporan keuangan grup Lippo yang kurang begitu bagus, jadi cukup terbawa saham LPKR ini. Lalu saham Gajah Tunggal tadi sudah dibahas, akan sedikit di review. Ini tampaknya masih akan menguji support 1150 Pak. Jika hari ini masih mampu bertahan, maka arah berikutnya ke level 1300 untuk resisten di saham Gajah Tunggal. Berikutnya Bapak Bima Mangun Yudo untuk saham Astra International dan Bluebird. Untuk Astra International kemarin juga sudah break level 8.500 untuk resistennya. Kita lihat apakah dalam 1-2 hari ini mampu dipertahankan. Karena jika mampu bertahan maka kita akan melihat saham Astra International ini ada di area baru, yakni di level 8.500 hingga ke 8.900 sebagai resistennya. Ya, di sini saya gambarkan untuk resisten berikutnya 8.900. Lalu untuk saham Bluebird. Untuk Bird tampaknya sudah juga mampu meninggalkan area downtrendnya sejak tahun. Oke, ini cukup panjang downtrend dari tahun 2015 Januari. Ini dia sudah breakout moving average 200 harinya yang mana belum pernah ditembus sejak ada MA 200 hari di tahun 2015 lalu. Ini berita bagus dan harapannya dia bisa konsisten untuk terus breakout dari downtrend channelnya. Kita lihat di sini ada area resisten di level kisaran 4.500-an, mungkin akan mencapai level tersebut dalam jangka pendeknya. Sementara untuk trennya sendiri, dia sebenarnya sudah breakout sejak bulan Februari lalu. Dan kita lihat untuk arah berikutnya di mana. Kita lihat coba pakai Fibonacci. Ya, tampaknya memang arah 4.500 ini cukup berpeluang karena dari sisi Fibonacci fan maupun dari support resisten angka tersebut bertemu. Jadi target tepat di level 4.500 Pak untuk saham Bird. Beralih ke Bapak Antonius Leo untuk saham Doit, PNLF dan ASA. Baik, Doit. Ya, untuk Doit tadi masih ada dalam tren menguat, namun kita lihat hari ini jika masih ada penguatan berpotensi untuk menguji level 800 Pak. Namun jika tidak bisa coba kembali akumulasi di level 700 yang mana merupakan area supportnya. Lalu untuk PNLF, ini kenaikan sudah agak terhambat dan mulai masuk fase konsolidasi. Kalau kita lihat di sini dari tren MACD maupun stokastik sudah mulai melemah dan MACD sini juga sudah memberikan sinyal jual sejak awal Maret kemarin. Jadi bisa sell on trend terlebih dahulu di saham PNLF. Nah, di sisi positifnya adalah di sini kita melihat ada pola cup and handle walaupun tidak sempurna membentuk kurva, agak sedikit bergelombang di sini. Namun kalau kita tarik sebenarnya ada peluang untuk membentuk pola cup and handle di sini. Jadi dengan area support di 200, ya level 200. Jika level 200 ini mampu bertahan, ada tidak tembus ke bawah, maka berpeluang untuk kembali menguji level resisten 220 dan jika dia konfirmasi breakout 20, maka kita akan menantikan level 240 kembali di saham PNLF. Namun kuncinya adalah dia harus mampu bertahan di atas level 200.
Berikutnya saham ASA. Untuk ASA bulan lalu dia sudah breakout resisten 206 dan sekarang dalam fase uptrend. Kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD tampaknya peluang penguatan masih terbuka lebar. Jadi kita lihat apakah dia mampu menguji level tertinggi sebelumnya di level 260 yang sempat disentuh pada pertengahan Februari lalu. Jadi ini tetap gradual saja Pak di saham ASA, namun mengingat tidak terlalu aktif diperdagangkan. Jadi ini lebih bersifat spekulatif saja untuk saham ASA. Lalu Pak Abdul Roma untuk saham LPKR, Indofood, dan Timah tadi sudah kita bahas. Tampaknya kita coba lihat pasca pembukaan apakah ada pergerakan. Untuk LPKR sendiri tampaknya juga masih lanjut dan ada peluang untuk kembali menguji 780 Pak dalam jangka menengah, jangka pendek ini. Jadi bisa coba diikuti sepanjang masih ada rally di saham LPKR. Namun terdekat dia harus bisa breakout level 750 sebagai resisten terdekatnya. Demikian Pak Abdul Roma. Juga Indofood masih dalam uptrend channelnya dan sudah mendekati support 8.000 Pak. Jadi bisa coba spek buy di level 8.000 untuk memanfaatkan momentum uptrend dalam jangka pendeknya ini. Lalu untuk Timah pasca rilis lapor keuangan tampaknya tidak terlalu signifikan mengangkat, bahkan masih terbatas di area Rp1.000 saja kenaikannya. Kalau kita lihat dari penurunannya ini sedikit banyak membentuk kurva di sini. Tidak bisa digambarkan, maaf. Ya, kalau kita lihat di sini sedikit ada membentuk kurva, artinya sudah mulai melandai pelemahannya dan tampaknya akan mulai memasuki fase konsolidasi dengan rentang support 950 hingga ke level 1030 dalam jangka pendek. Jadi bisa diperdagangkan di rentang tersebut, Pak. Beralih ke Bapak Andrew untuk saham ASRI, Emyor, dan WSBP. Baik, ASRI untuk Alam Sutra tampaknya sudah mulai bangkit dari area support di kisaran 366. Tampaknya tidak mencapai level 360, jadi sampai 366 saja. Jika hari ini masih mampu menguat, maka terbuka peluang untuk kembali menguji level 385. Namun karena trennya masih cenderung sideways dan dari sisi saham sektor properti juga belum ada sentimen positif, maka kami sarankan untuk trading saja di rentang 360 hingga 385. Beralih ke saham Mayora, Emyor. Untuk Emyor masih dalam fase uptrend Pak, dan ini saham untuk di keep saja. Jadi untuk trading tampaknya sulit karena rentangnya tidak terlalu besar, jadi mungkin bisa buy and keep di saham Mayora. Lalu ada saham WSBP. Untuk WSBP, nah hari ini dan 3 hari terakhir ini konfirmasi menguji support 540, tampaknya ini cukup kuat, jadi coba bisa spek buy di saham WSBP dengan target resisten terdekat di level 580. Berikutnya ke Pak Gilang Ramadan untuk saham Agro dan BPTN yang kemarin turun jauh di bawah harga open, dan saham Adikarya. Baik, untuk Agro juga BTN sudah kita bahas tadi, sedikit di review. Hari ini tampaknya masih melanjutkan penguatan Pak, jadi sebaiknya tunggu di level 800 di area support, dan jika ingin kembali akumulasi tunggu sampai ada area konsolidasi seperti yang terjadi di rentang bulan Agustus hingga November, lalu juga di bulan Desember hingga pertengahan Januari, dan juga mini di sini di pertengahan Januari hingga ke awal bulan Februari. Jadi lebih baik tunggu sampai ada konsolidasi baru bisa kembali akumulasi. Namun jika penurunan masih terus berlangsung, kami tidak sarankan untuk akumulasi karena ibaratnya menangkap pisau jatuh, itu tidak baik untuk dilakukan. Lalu BBTN juga dibahas tadi, kemarin turun jauh namun masih mampu bertahan di atas level MA20-nya Pak. Jadi selama MA20 masih bertahan, masih bisa di keep saham BTN. Namun jika MA20 ini jebol ke bawah, maka sebaiknya tunggu saja di level 1960 yang merupakan MA
50 hari dan juga sekaligus menutup gap yang ada di kisaran 1960 hingga ke 1985. Demikian Pak Gilang. Lalu juga Adikarya, apakah hari ini masih lanjut kenaikannya? Ya, hari ini tampaknya ada sedikit koreksi pada awal perdagangan, mungkin akan berlanjut koreksinya, jadi bisa coba sell on di saham Adikarya. Ya, Ibu Pravini Liu, untuk saham KBLI fundamentalnya berapa nih untuk fundamental? Oke, untuk KBLI itu PBV masih di kisaran 4 dan PBV 1 ini masih cukup baik dan bahkan cenderung murah untuk saham KBLI secara valuasi. Lalu untuk KRAH ada di kisaran 200-an Bu, jadi mahal secara valuasi untuk saham KRAH, dan Harum ada di kisaran 17 kali untuk PBV KRAH 17 kali, sebenarnya untuk Harum PI-nya ada di kisaran 33. Jadi masih lebih baik Harum, namun juga tidak terlalu murah untuk Harum secara fundamental. Lalu untuk secara teknikalnya untuk KBLI, teknikalnya sekarang ada peluang untuk koreksi dulu Bu, jadi mungkin bisa SOS di saham KBLI dan menantikan area support di 360 untuk kembali akumulasi. Lalu untuk KRAH, ya KRAH ini seperti saham-saham kecil yang tidak berfundamental lainnya yang ditarik sedemikian rupa, kami tidak menyarankan untuk HIP di saham ini, jadi untuk trading saja Bu. Jadi untuk saham-saham seperti ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu yang mengerti risiko masing-masing, jadi kami sarankan batasi tingkat risiko dan target price. Lalu untuk Harum, Energi ini sudah kembali di atas level 2200, jadi tampaknya dalam jangka menengah bisa kembali uptrend untuk menguji level 2500 kembali. Namun jangka pendek tampaknya ada peluang untuk koreksi, harapannya tidak menembus level support di 2200. Demikian Ibu Pravini. Lalu Pak Robert Immanuel, untuk Pak Chandra Chang, untuk saham BWPT-nya tampaknya ada peluang untuk masih melemah Pak, jadi masih wait and see jika Bapak belum ada barang. Namun jika Bapak sudah ada barang, mungkin bisa dalam 1-2 hari ini take profit terlebih dahulu SOS, mungkin bisa sampai ke level 370 untuk technical rebound-nya. Jadi tidak tampaknya secara technical tidak mendukung untuk hold di saham BWPT dalam jangka waktu dekat ini. Lalu dari Bapak atau Ibu Fu Fa Sen, untuk Jasa Marga, PTRO, dan Medco Energi. Untuk Jasa Marga kemarin juga tertekan dan ada di area 4.500-an. Ini ada di area supportnya. Kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah mulai mendekati area oversold, jadi bisa diperhatikan kita dalam 1 hingga 2 hari ini. Tampak bahwa ada support kuat di 4.520 hingga 4.540 yang mana merupakan MA50 dan 100 harinya. Perkiraan kami akan ada pantulan ketika mencapai level tersebut untuk memanfaatkan technical rebound. Namun mengingat dalam jangka pendek sudah mulai masuk fase konsolidasi, jadi mungkin target price untuk profit taking ada di area 4.750 hingga ke 4.800 saja. Demikian. Lalu PTRO, untuk PTRO ada sudah mulai masuk ke fase konsolidasi pasca kenaikan drastis pada pekan lalu, mungkin akan menguji support di level 830. Jadi masih wait and see untuk saham PTRO.
Lalu Medco Energi yang juga kenaikannya luar biasa pekan lalu, di sini juga sudah mulai memasuki fase konsolidasi, jadi mungkin bisa sell on strength terlebih dahulu di saham Medco dan kembali coba akumulasi di area support 2420. Namun juga ini termasuk spekulasi tinggi, jadi kami tidak sarankan untuk simpan lama-lama di saham ini. Beralih ke Pak Rizky Aprian Budi. Untuk saham agro, untuk sell terbaik kira-kira di berapa baik untuk agro? Kami sarankan sih untuk jika ada penguatan sedikit bisa coba sell terlebih dahulu. Ini saya asumsikan Bapak mungkin posisinya agak di atas ya Pak, di level 900-an mungkin. Cukup berisiko. Namun kalau kita lihat dari sinyal jual yang muncul di MACD biasanya akan berlangsung cukup panjang untuk bearisnya. Jadi mungkin bisa mulai dijual dikit-dikit dan kembali akumulasi ketika sudah mulai ada sinyal beli dari sisi MACD-nya. Nanti cukup panjang mungkin periodenya. Dan kalau kita lihat secara teknikal biasanya dia akan agak bertahan di area support MA50 yang mana di sini sekitar ada di kisaran 680 hingga ke 700 rupiah untuk area supportnya. Jadi mungkin bisa coba untuk jual semua mungkin juga kurang bijak, bisa jual sebagian saja, nanti bisa averaging down di level support MA50 harinya Pak. Demikian Pak Rizky, untuk jualnya mungkin di kisaran 900 hingga 915 bisa dicoba di sana. Berikutnya Bapak Leonard Nugroho untuk saham Sril dan Telkom, ya dua-dua sudah kita bahas. Kita lihat Sril pasca opening apakah ada koreksi tampaknya. Ini cukup wajar koreksinya, mengingat kenaikan juga sudah luar biasa. Jadi Bapak Ibu bagi yang ada saham Sril mungkin bisa dalam waktu 5 hari ini bisa coba take profit dulu dan menantikan area supportnya. Kita lihat perkiraan kami ada di kisaran 400 hingga 435 untuk area support. Lalu untuk Telkom kita lihat apakah mampu breakout. Tampaknya ada koreksi sedikit di saham Telkom. Ini masih intraday. Selama dia masih ada di atas area 3.900 ini masih bisa di hold di saham Telkom. Dan untuk kinerja yang sedemikian bagus harusnya sih masih bisa di hold dan menantikan untuk RUPS di saham Telkom ini. Demikian Pak Leo. Ya baik, tampaknya sudah 20 menit kita memasuki waktu trading dan pertanyaan juga sudah habis. Kita akan menantikan sesi Philip Morning Macro edisi esok hari Rabu tanggal 8 Maret. Terima kasih atas pertanyaan dan atensi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini juga dapat membuka profit yang lumayan. Terima kasih dan selamat pagi.